Komunikasi nonverbal. Apa itu pesan nonverbal? Komunikasi nonverbal mencakup semua rangsangan, kecuali rangsangan nonverbal, dalam satu setting komunikasi yang dihasilkan oleh individu dan penggunaan pesan oleh individu yang mempunyai pesan potensial bagi pengirim dan penerima pesan. Simbol-simbol nonverbal lebih sulit ditafsirkan daripada simbol-simbol verbal. Gerakan nonverbal itu sinkron dengan bahasa verbal. Pesan nonverbal seringkali lebih penting daripada pesan verbal. Sebagian besar dari kita hanya tahu sangat sedikit tentang komunikasi nonverbal. 3 karakteristik pesan nonverbal. Yang pertama, sejumlah faktor mempengaruhi komunikasi nonverbal. Yang kedua, pesan nonverbal umumnya memiliki berbagai makna. Yang ketiga, penafsiran komunikasi nonverbal tergantung pada pesan nonverbal itu sendiri dan juga keadaan dan pengamatan. Fungsi komunikasi nonverbal. Yang pertama, perilaku nonverbal dapat mengulangi perilaku verbal. Yang kedua, memperteguh, menekankan atau melengkapi perilaku verbal. Yang ketiga, perilaku nonverbal dapat menggantikan perilaku verbal. Yang keempat, perilaku nonverbal dapat mengulasi perilaku verbal. Yang kelima, perilaku nonverbal dapat membantah atau bertentangan dengan perilaku verbal. Perbedaan dan kesamaan verbal dan nonverbal. Kesamaannya yaitu ada 3. Yang pertama, aturan perintah. Yang kedua, kesenjangan. Yang ketiga, fungsi umum. Perbedaannya ada 4. Yang pertama, kesadaran dan perhatian. Yang kedua, aturan terbuka dan tertutup. Yang ketiga, pengendalian. Yang keempat, status umum versus pribadi. Klasifikasi pesan-pesan nonverbal. Yang pertama, bahasa tanda, association language. Contohnya bahasa isyarat, jempol, dada, dan sebagainya. Yang kedua, bahasa tanda atau action language, yang contohnya semua gerakan tubuh yang tidak digunakan secara eksklusif untuk memberikan sinyal berjalan, duduk, dan sebagainya. Yang ketiga, bahasa objek atau object language. Contohnya petunjuk benda, pakaian, dan lambang nonverbal bersifat publik, bendera, pakaian, dan sebagainya. Yang keempat, bahasa tubuh. Contohnya seperti isyarat tangan, gerakan kepala, postur tubuh, dan posisi kaki, ekspresi wajah, dan tatap mata. Yang kelima, sentuhan. Contohnya perilaku nonverbal yang multimakna dapat menggantikan 1000 kata. Yang keenam, prabahasa. Merujuk pada aspek-aspek suara selain ucapan yang dapat dipahami, misalnya kecepatan suara, nada tinggi atau rendah, intensitas atau volume, intonasi, kualitas vokal atau jelas, warna suara, dialek, suara serak, dan sebagainya. Yang ketujuh, penampilan fisik. Contohnya busana, karakteristik fisik. Yang ke-8, buah-buahan. Contohnya buah-buahan terutama yang menyenangkan telah digunakan berabad-abad dalam berkomunikasi. Bau khas tubuh.